Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik pengaruh spiritualitas terhadap praktik korupsi pegawai negeri dan swasta. Jadi di kelompok saya terdiri dari saya, Devon Lee, Jesslyn Karisa, Kale, Nafasya, dan Mabel. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang. Korupsi merupakan masalah serius di Indonesia, eh, yang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur hukum sudah banyak dilakukan, namun belum menunjukkan hasil optimal. Salah satu aspek penting yang sering diabaikan adalah peran spiritualitas sebagai benteng moral individu. Nilai-nilai spiritual yang kuat dapat memperkuat integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Hal ini sangat relevan bagi pegawai negeri sipil atau PNS atau pegawai swasta yang mengucapkan sumpah jabatan di bawah kitab suci sebagai bentuk komitmen kepada Tuhan dan masyarakat. Namun, realitanya masih banyak oknum yang terjerat praktik korupsi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai spiritualitas dan perilaku anti korupsi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ambil ada 5. Yang pertama, apakah spiritualitas berpengaruh terhadap sikap anti korupsi pada pegawai? Yang kedua, apakah dengan adanya peran spiritualitas dapat mengurangi terjadinya korupsi? Yang ketiga, bagaimana pemahaman spiritualitas dapat membentuk integritas pribadi yang baik? Yang keempat, faktor apa yang menyebabkan seseorang dengan spiritualitas tinggi masih terjerat korupsi? Dan yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan nilai spiritualitas untuk mencegah korupsi? Berikut merupakan teori atau literatur review yang kami gunakan. Jadi yang pertama itu adalah teori-teori penyebab dari korupsi atau anti korupsi. Jadi yang pertama dari teori Fraud Triangle. Teori ini dikembangkan oleh Donald R. Creasy. Teori ini menyatakan bahwa kecurangan termasuk korupsi itu muncul karena 3 unsur. Yang pertama itu rasionalisasi, pembenaran diri bahwa perbuatan korupsi itu merupakan tindakan yang sepele. Jadi bukan masalah besar dan itu merupakan hak mereka sehingga mereka ingin melakukannya. Lalu yang kedua adalah tekanan atau pressure, seperti memiliki kebutuhan gaya hidup yang tinggi sehingga ekonomi dapat menciptakan sebuah tekanan pekerjaan. Lalu yang terakhir, kesempatan atau opportunity, lemahnya sistem pengawasan, sistem kontrol atau akses terhadap aset tertentu. Fraud triangle ini banyak digunakan dalam audit akuntansi forensik dan juga pencegahan korupsi. Baik, selanjutnya ada teori dari Willingness and Opportunity Theory. Teori ini membahas bahwa korupsi bisa terjadi karena adanya kemauan atau willingness yang muncul dari keinginan, keserakahan, kebutuhan, serta menemukan kesempatan atau opportunity melalui kelemahan sistem, minimnya pengawasan atau adanya celah aturan. Pencegahan dilakukan dengan menghilangkan kesempatan serta menanamkan nilai integritas agar kemauan melakukan berkorupsi berkurang. Selanjutnya hasil wawancara, yang pertama pandangan terhadap korupsi, yaitu korupsi merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan serta tata kelola. Lalu yang kedua, pengaruh takut kepada Tuhan. Rasa takut kepada Tuhan dapat menahan seseorang dari korupsi, tetapi harus diikuti oleh tindakan nyata. Lalu yang ketiga, orang spiritual tetap bisa korupsi karena tidak konsisten menerapkan nilai, tergoda kepentingan pribadi, atau tekanan jabatan. Lalu yang keempat, pendidikan spiritual di sekolah belum cukup tanpa teladan nyata dan lingkungan yang jujur. Lalu yang terakhir, cara mencegah korupsi membiasakan kejujuran sejak hal kecil, memperkuat nilai moral, lingkungan jujur, dan penegakan hukum yang tegas. Berikut merupakan kesimpulan kami. Jadi berdasarkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa spiritualitas ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seseorang untuk melakukan sebuah atau menghindari praktik korupsi. Baik pegawai negeri maupun pegawai swasta menilai bahwa pemahaman nilai spiritual seperti kejujuran, integritas, dan juga rasa takut melanggar ajaran agama serta kesadaran akan tanggung jawab moral berperan penting dalam membentuk perilaku etis di tempat kerja. Mereka yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi cenderung lebih kuat menolak tawaran korupsi. Bahkan ketika berada dalam tekanan struktural pun atau peluang yang memungkinkan,
terjadinya penyimpangan. Sebaliknya, lemahnya internalisasi nilai spiritual seringkali menjadi faktor yang membuat individu lebih mudah untuk tergoda untuk mengambil sebuah keuntungan pribadi. Lanjut, ini ada refleksi. Ini refleksi dari saya pribadi. Dari wawancara dengan narasumber sebelumnya, saya menyadari bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah moral dan spiritualitas. Yang kedua yang saya tangkap, pendidikan spiritualitas di sekolah ternyata belum cukup untuk bentuk pribadi anti korupsi. Beberapa narasumber menekankan adanya kebutuhan akan lingkungan yang beri teladan nyata. Yang terakhir, jawaban para narasumber menunjukkan bahwa kebiasaan jujur dari hal kecil itu dapat berdampak besar untuk membentuk karakter anti korupsi, mulai dari tak berbohong dan mengambil barang yang bukan hak milik kita. Nah, refleksi untuk dari saya sendiri, yang pertama dari wawancara dengan narasumber, saya menyadari bahwa ternyata masih ada orang yang memiliki rasa takut dan juga ingat pada Tuhan. Lalu menurut saya, korupsi adalah sebuah masalah yang besar sehingga membuat negara menjadi sulit untuk maju. Dari banyaknya kasus korupsi terjadi di negara kita bisa melihat bahwa korupsi ini muncul karena orang yang lebih mementingkan keuntungan pribadi dibanding keuntungan bersama. Lalu yang terakhir, akibatnya masyarakat jadi rugi, pembangunan terhambat, dan kepercayaan terhadap pemerintah menurun. Refleksi pentingnya adalah bahwa korupsi bukan hanya soal melanggar hukum, tetapi juga soal kebiasaan dan sikap sehari-hari mereka. Selanjutnya ada refleksi dari saya. Dari wawancara dengan narasumber, saya menyadari bahwa korupsi juga merugikan orang lain dan sekitar, tidak hanya diri sendiri. Dan menurut saya, seseorang bisa menahan untuk tidak melakukan korupsi harus balik lagi ke diri mereka sendiri, tidak hanya dari faktor luar saja. Karena korupsi sangat merugikan banyak orang. Lalu, hukuman yang berlaku juga harus tegas dan jelas agar para pelaku dapat merasa takut dan sadar akan akibat dari korupsi. Selanjutnya, refleksi dari saya. Dari wawancara dengan narasumber, saya menyadari bahwa korupsi juga merugikan orang lain dan sekitar. Bagi saya, korupsi adalah isu berat yang membuat negara sulit berkembang. Beragam kasus memperlihatkan bahwa korupsi lahir dari sikap yang mendahulukan manfaat pribadi ketimbang kepentingan bersama. Akibatnya, korupsi juga meningkatkan kemiskinan karena anggaran negara tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik, terakhir refleksi dari saya, proyek ini membuat saya lebih kritis dalam melihat bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan moral atau religius, tapi juga membutuhkan kesadaran individu, budaya, organisasi yang sehat, serta penegakan aturan yang konsisten. Selanjutnya, setelah mengerjakan proyek ini mengenai peran spiritual terhadap praktik korupsi pada pegawai negeri dan swasta, saya menyadari bahwa spiritualitas tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku etis. Dan terakhir, dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan, saya mendapatkan banyak informasi mengenai bagaimana orang memandang peran spiritual dalam kehidupan mereka dan pandangan bagaimana korupsi yang ada di Indonesia. Berikut adalah dokumentasi wawancara Devan bersama pegawai swasta, Nafasya bersama pegawai negeri, dan yang saya bersama Ustadz. Yang lain bersama pendapat dari General People. Oke, terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Ini merupakan hasil dari presentasi kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.